Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen akan menjelaskan materi mengenai Sistem Informasi Keuangan. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Wandira, yang kedua ada Budi Rahman, yang ketiga ada Desi Ratnasari, yang keempat ada Jody Herdianto, dan yang terakhir ada Jimny Derulwandari. Baiklah, selamat menonton. Sistem Informasi Keuangan (SIK) digunakan untuk menjelaskan subsistem CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan tentang masalah keuangan perusahaan. Informasi disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil simulasi matematika, komunik elektronik, dan saran dari sistem pakar. Subsistem input, sistem informasi keuangan, sistem informasi akuntansi. Data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi merupakan dasar dibangunnya semua subsistem informasi yang berorientasi CBIS. Bila perusahaan tidak mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan tidak dapat berharap untuk memiliki sistem informasi manajemen, DSS, dan sistem pakar yang baik. Subsistem audit internal terdiri dari auditor yang menganalisis sistem konseptual perusahaan untuk memastikan bahwa data-data keuangan diproses secara tepat. Direktur audit internal mengelola depart dan melapor kepada CEO atau CFO, yaitu orang yang mengelola fungsi keuangan dan biasa menjabat sebagai wakil presidir keuangan. Audit internal merupakan kegiatan penting yang menerima kerjasama dari manajer di semua tingkat. Subsistem intelijen keuangan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber terbaik, modal tambahan, dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Untuk itu dibutuhkan data dan informasi yang mempengaruhi arus uang baik dari pemegang saham dan masyarakat keuangan maupun pemerintah baik pusat, daerah atau provinsi maupun pemerintah lokal. Jenis kegiatan audit internal. Audit keuangan menguji akurasi catatan perusahaan dan merupakan jenis kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Audit operasional dilakukan untuk memeriksa efektivitas prosedur yang merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem pada tahap analisis yang dari siklus hidup sistem. Audit kesesuaian rancangan sistem pengendalian intern atau SPI. Subsistem output sistem peramalan. Peramalan merupakan salah satu kegiatan matematis dalam bisnis dengan 3 fakta dasar, yaitu 1. Semua peramalan merupakan proyeksi masa lalu. 2. Semua peramalan terdiri dari keputusan semi-struktur. 3. Tidak ada teknik peramalan yang sempurna. Peramalan jangka pendek dan jangka panjang. Metode peramalan kuantitatif dan non-kuantitatif. Sistem manajemen dana. Arus uang atau dana dapat dikelola untuk mencapai 2 tujuan. 1. Memastikan bahwa arus masuk pendapatan lebih besar dari arus keluar biaya. 2. Memastikan bahwa keadaan ini akan tetap stabil sepanjang tahun. Perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada lingkungannya. Manajemen dapat menerapkan program-program yang dapat mempengaruhi arus menurut cara yang diinginkan. Sistem pengendalian. Manajer memiliki tujuan operasional yang harus dicapai. Manajer diberikan suatu anggaran operasi, yaitu jumlah uang yang tersedia untuk digunakan dalam memenuhi tujuan operasional. Anggaran biasanya meliputi operasi 1 tahun fisikal. Ada 3 pendekatan dalam menentukan anggaran, yaitu top down, bottom up, dan metode partisipasi. Laporan yang dibuat manajer harus menyajikan komparatif antara yang sesungguhnya atau aktual dengan yang dianggarkan. Rasio kerja adalah suatu hubungan dari 2 atau lebih indikator kegiatan organisasi yang menjadi suatu cara pengukuran. Jenis rasio, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Rasio yang dikenal adalah rasio lancar untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau lancar. EDP Auditor, ADL Auditor yang bekerja dengan sistem berbasis komputer. Saat audit operasional, audit mencari 3 dasar sistem: pengendalian yang memadai, efisiensi, dan ketaatan pada kebijakan perusahaan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya.